sudah selesai, mereka datang ke sini sudah selesai masalahnya. Ternyata hari Minggu siang, anggota GRIP itu datang lagi ke rumah. Posisinya yang sudah dijelaskan, tidak ada bapak dan ibu di rumah. Terus mereka nggak percaya kan kalau bapak nggak ada di rumah. Makanya kan saya bingung ya, mereka terus mendesak saya untuk coba dicek deh, di dalam tuh pasti ada bapak deh. Setelah itu baru mereka meminta saya untuk ikut ke kantor GRIP yang ada di Kedoya, Jakarta, Kebonjeruk. Saya baru tahu ada peristiwa yang sebelumnya belum pernah saya alami, belum pernah saya dengar, dan itu terjadi kepada anak saya, perempuan lah. Artinya apa? Kemarin memang antara saya dengan tim Bom Hercules sudah membuat pernyataan menganggap selesai, tapi itu untuk urusan video, untuk urusan yang video AI dan lain-lain tadi. Tapi untuk urusan anak saya yang dibawa tanpa izin dan dipaksa dan kemudian ada kekerasan verbal, nah itu saya kira, dan kebetulan saya baru tahu itu tadi malam. Nah itu saya sungguh benar-benar ibaratnya nggak terima. Saya dan nomor anak saya dihack sehingga muncul video itu terkirim ke nomornya Bung Hercules, istrinya, dan 2 orang pejabat di GRIP saya itu. Nah itu juga yang membuat saya kira Bung Hercules marah besar. Kok tahu-taunya kami bisa mengirim video, yang video itu kurang lebih isinya memang mencaci maki. Wajahnya wajah saya, mulutnya mulut saya, tapi itu AI yang memang membuat. Tapi ketika kita jelaskan kepada Bung Hercules, tidak paham dan tetap menganggap itu adalah suara saya, wajah saya, ya memang wajah saya. Tetapi kalau orang ngerti AI itu sangat gampang. Bukan saya dan bukan anak. Itu yang paling simple bisa kita jelaskan. Nah sebenarnya yang paling krusial adalah ketika hari kedua setelah hari Jumat itu ada kedatangan, kira-kira jumlahnya saya tidak tahu persis, tapi kurang lebih 4 orang mencari saya di rumah. Nah kebetulan saya dan istri saya lagi punya kepentingan untuk mewawancara orang. Saya kebetulan penulis buku, saya lagi silaturahmi ke salah satu tokoh nasional di daerah Tapos. Nah sementara istri saya menjemput anak yang bontot dari pesantren. Nah di rumah hanya ada anak saya Ilma, terus adiknya, terus ibu mertua yang kebetulan lagi sakit. Nah di situ mereka mencari saya dan akhirnya memaksa anak saya untuk menunjukkan ke dalam rumah, masuk ke rumah, mencari di dalam rumah itu. Satu orang memang hanya mewakili di mana saya berada. Kebetulan memang HP saya matikan. Kenapa? Karena saya lagi punya urusan dengan proses wawancara kepada tokoh yang sedang saya tulis. Saat itu kemudian setelah ditunggu lama, saya tetap tidak muncul. Nah, anak saya ini dipaksa dalam tanda kutip untuk dibawa. Sebenarnya kalau anak saya nggak mau, ada distributor adiknya. Sementara adiknya itu nggak ada urusan sama sekali, nggak ngerti. Dan kebetulan anak saya yang adiknya Ilma ini agak sakit gitu, posisinya lagi sakit lah kira-kira begitu. Sehingga kalau harus menunggu satu orang di rumah, mertuanya lagi sakit, sakitnya itu bukan sakit, tapi memang tidur terus nggak bisa bangun saja susah gitu. Jadi harus ditunggu. Kenapa harus ditunggu? Karena saya dan istri tidak ada di rumah. Nah, timnya Hercules satu orang masuk itu sebenarnya sudah melanggar, istilahnya melanggar aturan sopan santun masuk rumahnya orang. Nah, kemudian mengajak anak saya dibawa ke GRIP, itu saya kira juga
sesuatu karena itu dipaksa, dan karena itu juga anak saya otomatis jadi ketakutan, trauma. Ini yang menjadikan kami istilahnya bersedih lah. Apalagi ketika saya tahu bahwa ada cerita bahwa anak saya dibawa, kemudian ketika di tempat populer terjadi kekerasan verbal gitu. Nah, saya baru tahu itu tadi malam ketika saya habis dari bepergian. Kebetulan kita bicara berdua karena hati-hati di mobil. Saya baru tahu ada peristiwa yang sebelumnya belum pernah saya alami, belum pernah saya dengar, dan itu terjadi kepada anak saya, perempuan lah. Artinya apa? Kemarin memang antara saya dengan tim hukum Hercules sudah membuat pernyataan menganggap selesai, tapi itu untuk urusan video, untuk urusan yang video AI dan lain-lain nanti. Tapi untuk urusan anak saya yang dibawa tanpa izin dan dipaksa dan kemudian ada kekerasan verbal, nah itu saya kira, dan kebetulan saya baru tahu itu tadi malam. Nah itu saya sungguh benar-benar ibaratnya nggak terima, kok bisa begini caranya. Kira-kira begitu yang saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan. Dan kalau ini terus terjadi kan sangat meresahkan kira-kira. Ada organisasi, jadi kebetulan ada juga telepon yang masuk dari Pak Ugro ke saya yang menasihati, Mas, sampean harus segera ambil anak sampean. Jadi pada saat saya mau setelah mendapat laporan bahwa ternyata anak saya dibawa, saya akhirnya ke Polres Depok. Di Polres Depok saya menyampaikan, ini saya punya kasus seperti ini, punya anak dibawa dan sekarang belum pulang. Saya minta 30 menit dari sekarang, kalau anak saya sampai tidak dibawa ke sini atau saya tidak bisa menjemput, saya akan berbuat ulah. Saya waktu itu kira-kira ngomong begitu. Dan akhirnya memang mereka berkoordinasi pihak penyidik, tapi menurut saya Polres Depok penyidiknya luar biasa, satset banget. Dan akhirnya enggak beberapa menit kemudian langsung dikasih tahu, anu Pak, ini putra putrinya sudah mau diantar dari Kedoya menuju Polres Depok. Nah setelah dari sudah nyampe, nah baru kita membuat diskusi solusinya bagaimana ini. Akhirnya membuat semacam kesepakatan damai. Artinya kesepakatan damai itu di luar saya mendengar cerita langsung, dan baru dapat cerita ya tadi malam kebetulan. Yang kemarin itu saya nggak ngerti ada cerita apa. Nah karena kita bicara dari hati ke hati, akhirnya muncullah ada satu peristiwa yang menurut saya ini nggak boleh diteruskan cara seperti itu. Saya kira itu saja sebagai pengantar awal. Kalau Ilma mau ikut bicara, apa cukup? Sebentar. Mungkin mulai dari akun WhatsApp saya dihack ya. Jadi sebelumnya juga saya masih belum tahu kalau akun WhatsApp saya dihack gitu kan. Itu hari Kamis maghrib. Jadi tiba-tiba muncul notifikasi OTP ke akun WhatsApp saya. Terus beberapa saat kemudian handphonenya saya tinggal sebentar, loh kok tiba-tiba akunnya terlogout, akun WhatsApp saya. Saya bingung kan ini gimana caranya gitu. Akhirnya saya coba login, tapi itu pertama tuh memang ada masuk ke perangkat lain. Coba minta OTP dari perangkat lain, sedangkan nomor saya akunnya ya cuma ini aja, cuma satu perangkat aja gitu. Terus saya coba terus untuk login, tapi tetap masih belum bisa. Akhirnya kan saya coba juga telepon ke provider Telkomsel, menanyakan bahwa ketika saya mau login itu OTP-nya tuh nggak masuk ke saya, nggak ada SMS, nggak ada panggilan telepon tuh nggak bisa gitu kan. Ya udah akhirnya saya coba ke Telkomsel, saya minta gimana caranya biar SMS-nya bisa masuk, OTP biar saya bisa login WhatsApp lagi gitu kan.
Terus setelah telepon barulah bisa masuk lagi SMS segala macam gitu. Tapi yang OTP tadi yang saya coba untuk login itu nggak ada, tetap nggak masuk gitu kan. Terus setelah itu tadinya kan saya lagi chatan yang sebelum terlogout sama teman saya. Akhirnya saya kasih tahu teman saya via DM Instagram. Saya bilang, ini akun saya nggak bisa login. Saya masih belum terlalu ngeh juga kalau emang itu di hack gitu kan. Terus dia bilang, loh ini barusan saya chat sama siapa gitu kan. Loh saya juga nggak tahu orang saya ini nggak bisa gitu kan. Dia kasih unjuk gitu kan, ada kata-kata kasar yang menurut saya ya itu nggak bagus gitu lah pokoknya. Terus ya udah akhirnya sampai sekitar jam 8-an itu baru bisa login lagi. Setelah login itu beberapa saat kemudian ada notifikasi dari WhatsApp-nya untuk tinjau akun. Nah, tapi kan akhirnya itu diminta 24 jam untuk meninjau akun. Jadi ya saya tidak bisa akses lagi gitu kan. Nah, sebelum itu ada orang yang WhatsApp saya. Sebelum si tinjau akun muncul itu ada yang WhatsApp saya kasih tahu kan kalau ngapain kamu ngatain saudara saya? Nah, saya bingung ini apa nih maksudnya gitu kan. Mungkin karena yang tadi dihack kali ya gitu kan. Ya udahlah saya biarin dulu gitu karena saya coba nanya ke yang WhatsApp saya itu, tapi dia kayak nggak ngasih tahu gitu kan apa-apanya yang saya kirim ke yang dari akun saya kirim pas maghrib di hack itu. Terus ya udah saya biarin aja. Setelah itu kan tinjau akun, saya pikir ya udahlah kalau memang harus tinjau akun ya udah saya tinggal tidur. Besoknya saya pikir 24 jam tinjau akun itu benar-benar harus 24 jam. Ternyata paginya sudah bisa terbuka. Lalu beberapa saat kemudian ada WhatsApp yang reply dari chat yang saya kirim, dari chat yang dikirim dari nomor saya itu bilang maksud Anda apa gitu kan. Nah, dari situ saya kulik. Memangnya saya jam segini sampai jam segini itu kira-kira kirim apa gitu kan. Akhirnya di screenshot sama dia gitu, di screenshot, dikasih screenshotnya dan ada 4 video yang berhubungan dengan Bapak. Barulah saya di situ tahu, oh ini ada hubungannya sama Bapak nih gitu kan. Akhirnya saya kasih tahu lah Bapak, Pak ini ada video gitu kan. Ternyata berhubungan sama Bapak, berarti yang di hack kemarin itu ada hubungannya sama Bapak gitu kan. Terus ya udah beberapa saat kemudian datang anggota dari Grip yang datang untuk minta klarifikasi apa benar kita yang kirim gitu ya. Saya jelasin dari awal sampai akhir kalau memang akun saya di hack gitu kan. Terus saya pikir kan sudah selesai, mereka datang ke sini sudah selesai masalahnya. Ternyata hari Minggu siang anggota Grip itu datang lagi ke rumah. Posisinya yang sudah dijelaskan tidak ada bapak dan ibu di rumah. Terus mereka nggak percaya kan kalau bapak nggak ada di rumah. Makanya kan saya bingung ya, mereka terus mendesak saya untuk coba dicek deh di dalam tuh pasti ada bapak deh, coba dicek dulu aja gitu kan. Ya saya bingung ya, saya tahu kalau memang sebetulnya orang masuk ke rumah itu nggak boleh gitu kan. Tapi kan ya gimana, saya bingung harus apa gitu karena posisinya di situ belum ada ketua RT, belum ada ketua RW segala macam, keamanan juga nggak ada gitu kan. Cuma saya saja yang menghadapi gitu. Terus akhirnya ya udah, akhirnya saya temenin lah. Kalau nggak percaya udah lihat bener nggak di rumah ada bapak apa enggak. Hanya sudah saya antar, dilihat satu orang aja sebenarnya itu. Terus sampai ke sudah keluar lagi bilang iya emang nggak ada gitu kata anggotanya. Terus setelah itu baru mereka meminta saya untuk ikut ke kantor Grip yang ada di Kedoya, Jakarta, Kebonjeruk. Sebetulnya kan saya juga memang tidak mau ya, karena kan di rumah ya tidak ada bapak gitu. Toh yang mereka cari kan bapak, kenapa saya harus ikut gitu kan. Saya juga kemarin sudah klarifikasi kalau itu bukan saya gitu kan. Terus ya sudah, akhirnya saya terus mengulur waktu, saya komunikasi sama ibu, ini gimana nih, nggak ada siapa-siapa di sini, belum ada pihak keamanan juga yang datang. Terus ya sudah, beberapa lama kemudian
datanglah Pak RW gitu. Itu masih orang tim gripnya masih terus meminta saya untuk datang. Udah nggak apa-apa, kamu datang aja ke sana, nggak kita apa-apain kok. Kita nanti pakai surat ini aja, bikin surat di atas materai bahwa kamu nanti akan aman gitu ya. Saya tetap nggak mau dong gitu kan. Untuk apa saya ke sana gitu kan. Terus ya sudah, akhirnya setelah Pak RW minta, Pak RW bicara sama saya, udah Mbak, nggak apa-apa, saya dampingi gitu. Ya sudah, akhirnya ya mau nggak mau saya terpaksa ikut mereka ke kantor grip. Itu perjalanan sekitar jam 5 sampai sana itu maghrib. Ya sampai sana akhirnya menunggu Pak Hercules datang. Nah setelah Pak Hercules datang, bicara dengan saya juga gitu kan, kita saling bertatap gitu. Pak Hercules masih tetap tidak percaya bahwa akun saya dihack. Ya untuk apa juga gitu kan, saya mengancam beliau gitu beserta istrinya. Jadi beliau bilang, kamu ngapain ngancam saya gitu kan, ngancam istri saya loh. Saya bilang maaf Pak, itu bukan saya. Beliau tetap tidak percaya. Jadi pokoknya di sana ya saya merasa tertekan, terintimidasi lah ya. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Mas Ketua, monggo. Oke, ada mungkin ada yang mau ditambahkan Bu? Silakan. Bu, monggo, silakan. Tidak ada. Ya, saya kira itu ya pernyataan atau konferensi pers kita. Barangkali mungkin teman-teman media ada yang mau ditanya, silakan. Silakan Mbak yang sana. Mik. Selamat sore Kak. Oh, ya, sorry. Macet yang lama. Tanya jawab teman-teman, masih ada kendala. Pak, iya selamat sore, Dian dari Kompas.com. Pak mau izin mendalami. Ini kan untuk yang masalah video yang dimodifikasi dan juga masalah pesan yang bernada mengancamkan, itu sudah ditempuh jalan perdamaiannya, kesepakatannya seperti itu. Nah sementara tadi yang digarisbawahi adalah ada ancaman verbal yang disampaikan mungkin oleh Pak Hercules atau oleh anggota GRIT lain kepada Mbak Alma seperti itu, Mbak Irma seperti itu. Nah itu sebenarnya seperti apa? Apakah verbalnya mengarah kepada fisik atau melecehkan martabat atau seperti apa gitu, dan nanti akan berlaku apa dan dilaporkan kemana gitu Pak? Ya, mungkin nggak bisa langsung dijawab oleh Pak Bahar atau Irma. Mas Bahar atau Mbak ya? Ya, jadi ini karena putri saya kan sudah dewasa juga, artinya untuk urusan video ini akan terpisah. Jadi untuk urusan perdamaian itu terkait saya dengan pihak divisi hukum. Tapi kasus yang diterima anak saya itu kebetulan secara detail baru saya terima tadi malam. Info ada sesuatu yang belum pernah diinformasikan termasuk di media. Jadi ya saya kira nanti akan lebih detail ya, akan diberikan di dalam konferensi pers berikutnya, karena ini nanti akan menyangkut ke LPSK, kemudian ke perempuan, Komisi Perlindungan Perempuan, yang kaitannya memang ini karena menyangkut harga diri seorang wanita juga dalam pengertian yang bisa luas. Jadi kan tertekannya di sini bisa sangat luas, artinya yang kebetulan kan mungkin seumur hidup anak saya itu belum pernah melihat, mengalami peristiwa seperti itu, dan itu tentu membawa trauma yang sangat mendalam.
Dan kebetulan, jujur betul-betul saya baru tahu tadi malam. Itu pun gara-gara saya salah jalan habis dari perjalanan ke seorang tokoh, kemudian balik. Itu mungkin karena kepala puyeng juga ya. Akhirnya harusnya ke Depok tuh malah ke Bekasi, Jatibening sana masuk-masuk kampung-kampung. Akhirnya baru malam hampir jam 1 baru nyampe di rumah. Dan saya sambil jalan itu sambil pelan-pelan pengen dengerin apa sih selama di sana itu. Nah ternyata sebagai orang tua, siapapun orang tua pasti tidak terima mengalami hal ini. Saya kira itu. Berarti aku berkonsultasi dulu dengan LPSK dan Komnas HAM gitu ya, Pak? Iya, pasti. Sebelum melakukan Iya. mengadili pidana dan Iya, sebagainya. iya. Oke, saya sebagai wakil teman Mas Bahar dan juga alumni dan mewakili istri Mas Bahar. Jadi dalam perjalanan kita sampai di sini, ini bagian dari lobby-lobby istri Mas Bahar dengan kita dan Mas Gubernur dan tim PP Muhammadiyah bagian hukum. Karena dalam perjalanan betul-betul Mas Bahar, putrinya dan istrinya ini lost kontak, dan saya sebagai teman yang paling dekat dengan Mas Bahar ini jadi teman curhat, dan pada akhirnya menyentuh dalam hal yang sangat krusial, termasuk bagaimana video yang dikirimkan ke saya, 4 video, yang 2 memang produksi AI dan 2-nya memang produksi Mas Bahar di channel khususnya, cuma udah di take down. Nah dalam perjalanannya barangkali teman-teman ada berita yang cukup viral kemarin, itu lebih banyak didasari dari cerita istri Mas Bahar, karena memang itu fakta. Mas Bahar, putrinya sama istrinya itu memang tidak ada kontak. Kebetulan istri Mas Bahar itu banyak curhatnya ke saya, dan salah satu upaya-upaya yang kita berikan, solusi-solusinya, akhirnya kita juga bisa dipandu oleh Mas Gubernur bisa datang ke sini. Karena terakhir pagi saya tersentak ke Mas Bahar, tiba-tiba Mas Bahar bilang, tolong siapapun yang bisa membantu saya dalam masalah hukum. Dan saya kemarin tanya ke Mas Bahar, ini kaitannya dengan pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh tim Kompas. Mas Bahar ini sebenarnya jika isu-isu yang kemarin terjadi, yang menimpa adik kita, sudah diceritakan ya sudah diterima Mas Bahar, tentunya tidak akan ada sebuah negosiasi damai, karena saking begitu dahsyatnya. Tadi nggak boleh dibocorin, ada beberapa item yang sangat sensitif yang betul-betul itu mengerikan, dan karenanya saya pikir saya sangat terima kasih sekali kepada PP Muhammadiyah yang betul-betul bisa menjembatani. Dan kemarin saya juga cukup tersentuh juga atas nama keluarga Mas Bahar, karena nanti akan dibela oleh beberapa, pertama 10, ternyata ini banyak sekali. Saya sangat apresiasi bahwa teman-teman di sini sangat care terhadap apa yang sedang menimpa saudara saya, sahabat saya, dan juga keluarga besar Mas Bahar. Itu mungkin dari saya. Monggo Mas Gubernur ada tambahan lagi? Atau dari mana? Silakan. Bang Gubernur ya. Nah, itu pakai itu aja. Pik. Ada nggak suaranya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari beberapa LBH, dari LBH Muhammadiyah dan LBH Hidayatullah dan LBH organisasi-organisasi yang lain yang terkumpul dari juga termasuk Aliansi Ormas Islam. Kami mendukung terkait dengan langkah penegakan hukum, yaitu terkait dengan kasus ini guna mencapai ketertiban sosial. Adapun hal-hal yang sebenarnya kronologis yang disampaikan belum detail. Ada hal-hal yang tidak kita sampaikan secara detail karena kami akan lakukan dari teman-teman untuk melakukan pelaporan dan perlindungan hukum di instansi terkait, dan seterusnya akan disampaikan secara utuh kronologisnya pada agenda selanjutnya, karena ini mencangkut dengan perlindungan hukum, dengan perlindungan psikologis juga dari pelapor pengadu kepada kami, dan juga ini bagian dari penegakan hukum yang dijalankan bukan terkait dengan perdamaian yang kemarin ya. Perdamaian itu urusan Pak Ahmad Bahar yang sudah selesaikan,
namun terkait dengan peristiwa hukum yaitu anak perempuannya. Nah, ini tentu akan dilakukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, lalu kepada mungkin juga kita akan laporkan juga mengadu juga ke DPR RI, lalu juga tentu dilakukan juga upaya hukum litigasi yaitu ke kepolisian, lalu juga terkait dengan Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Nah, itu nanti kita hal-hal yang bersifat mendetail dan kami tidak bisa sampaikan di sini, nanti kita akan sampaikan dengan melakukan upaya hukum itu terlebih dahulu. Itu saja. Artinya kami dari Aliansi Ormas Islam mendukung langkah ini sebagai bentuk penegakan hukum yang menciptakan ketertiban sosial dan perlakuan ini, peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Itu cukup ya. Masih ada yang mau tanya teman-teman media? Silakan Bang. Langsung aja. Ya, saya Gita Pak dari tribunnews.com. Ini kan tadi disampaikan Agak lama pencet. ya. Terima kasih Pak. Saya Gita Pak dari tribunnews.com. Tadi kan disampaikan rencana untuk ke LPSK ya Pak. Ini apakah Pak Bahar dan keluarga untuk mengajukan perlindungan kepada LPSK, dan kemudian perlindungan itu ditujukan atau diajukan untuk siapa saja mungkin Pak? Apakah cuman untuk Mbak Ilma atau memang sekeluarga misalnya seperti itu Pak? Kemudian untuk dari LBH lain ini kapan rencananya juga akan melaporkan atau ke pihak kepolisian itu sendiri? Apakah besok atau mungkin ada waktu tertentu yang memang sudah disepakati misalnya gitu Pak? Terima kasih. Pak Bahar mau jawab itu soal perlindungan? Ya, terima kasih pertanyaan. Jadi nanti ini terpisah ya. Ini khusus yang menyangkut putri saya, Ilma Sani Fitriana, yang kebetulan mengalami langsung persoalan pidana ini. Nah, untuk saya katakanlah kan ibaratnya memang sudah berdamai dalam kaitan dengan video dan lain-lain yang bukan dengan yang soal yang dialami oleh anak saya. Jadi ini nanti akan terpisah. Kenapa? Karena ya memang saya jujur baru tahu tadi malam. Andai kan saya tahu sebelum tadi malam, sebelum membuat perjanjian, saya tidak akan mungkin berdamai. Karena ayah mana yang mau tega anaknya seperti itu? Saya kira itu. Oke. Tadi menjawab pertanyaan dari Mas, kapan kira-kira kita akan melakukan laporan atau pengaduan? Kita nanti akan setelah ini akan rumuskan dulu dengan teman-teman PH di sini, ya. Tapi kita usahakan secepatnya mungkin hari Kamis kita akan ke LPSK, ya, termasuk ke instansi yang lain, termasuk juga ke Komnas Perempuan dan beberapa instansi yang memang sangat terkait dengan perlindungan perempuan. Gitu. Nanti untuk undangan mungkin nanti kita akan share lagi teman-teman. Ada lagi mau tanya? Cukup. Baik, silakan Bang. Karin Pak dari Media.com, saya ingin tanya Pak, sebelum nanti menempuh langkah hukum, apa ada dari pihak LBH dan keluarga mengajukan opsi untuk mediasi dulu? Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Bahar, sebetulnya untuk masalah videonya sudah selesai Pak. Ya, selesai ya. Sudah dilaksanakan di Polres Depok waktu itu. Tapi kan persoalan yang menyangkut putrinya yang kita juga baru tahu. Ya, tadi yang sudah disampaikan, tentu kita tentu akan lakukan upaya hukum Pak sebetulnya. Jadi sebenarnya tidak ada opsi untuk mediasi untuk apa yang menimpa putrinya. Kira-kira begitu Pak. Ya. Baik, terima kasih, cukup. Masih ada Pak, silakan Pak. Dari mana? Yuki dari Tempo, Pak. Mau tanya, ini kan kemarin ada peristiwa pengepungan gitu ya Pak di rumahnya pemerintah. Nah, setelah ini apakah akan ada pengamanan atau permintaan untuk pengamanan di sekitar rumah atau bagaimana Pak? Lihat kan kemarin sampai ada penculikan dan segala macam gitu. Ya, memang tentu kami dalam waktu dekat akan meminta perlindungan hukum ya, perlindungan hukum ke Mabes Polri, termasuk juga jaminan keamanan
Ya, jangan sampai peristiwa yang kemarin berturut-turut 2 hari itu terulang kembali. Tentu saja kita akan lakukan cara-cara yang konstitusional ya, tentu saja, dan kita berharap kepada aparat polisian secara aktif untuk menjamin keselamatan keamanan warga negara. Saya kira itu, Pak. Ada apa? Enggak. Cukup, kira-kira teman-teman media sudah ada lagi mau bertanya? Saya kira cukup ya. Terima kasih atas undangan teman-teman sudah hadir di sini media yang telah memberikan peliputan untuk sore ini. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah konferensi pers.